Ibu dalam perjuangan Ibu selama sekian tahun ya, 2014 dari Singaraja ke Denpasar, Ibu merasa beban nggak sih dalam melaksanakan kegiatan itu? Saya punya prinsip begini ya, saya melakukan apa yang saya sukai, menyukai apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang saya sukai. Saya pernah mencoba untuk cari kur saja, tapi kalau yang namanya BPUM, yang bantuan-bantuan begitu, saya belum pernah dapat. Om Swastiastu. Pemirsa Semesta Bali Channel, jumpa lagi dengan saya Gus Purba dalam podcast Semesta Bali Channel, Harmoni Bali menuju era baru. Saya mohon izin untuk membuka masker saya karena kita sudah sudah vaksin 2 kali ya. Jadi untuk lebih familiar, lebih suasananya lebih enak, tetapi tetap kita jaga prokesnya berjalan, jaraknya kita jaga, sehingga acara diskusi kita pada hari ini bisa lebih baik, lebih familiar, lebih kekeluargaan. Pemirsa, kali ini kita adalah sebuah edisi khusus di mana kita akan memperingati Hari Pahlawan. Bahwa pada saat kita berbicara sebagai bangsa yang besar, adalah bangsa yang akan selalu ingat dan selalu menghormati jasa-jasa daripada pahlawan itu sendiri. Bahwa kalau kita berbicara pahlawan, bukan hanya saja yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi mungkin juga ada pahlawan-pahlawan lain dalam bentuk perjuangan-perjuangan yang lain. Salah satunya mungkin adalah perjuangan seorang ibu di dalam memperjuangkan keluarganya. Sehingga sekarang dalam topik kita ini kita akan berbicara adalah pahlawan untuk keluarga. Dan untuk itu kali ini sudah hadir di studio seorang ibu yang luar biasa, yang beliau berjuang untuk keluarganya, dan kita layak menganggap beliau adalah sebagai seorang pejuang. Om Swastiastu, Ibu. Om Selamat Swastiastu. datang. Ya, kunapi kabarnya, sehat? Boleh dibuka maskernya. Yang sehat. Ibu, Ibu pesanan namanya siapa, Ibu? Luh Wiryadi. Ibu Luh Wiryadi. Ibu dari Singaraja. Wih, dari Singaraja ya, luar biasa. Kalau boleh tahu, Ibu sekarang usianya udah berapa nih? Sudah 48 tahun. 48 tahun. Jadi begini, Ibu. Kita terinspirasi dari perjalanan perjuangan Ibu di dalam berkehidupan. Bahasa saya berkehidupan, bahwa Ibu sudah melakukan banyak sekali kegiatan. Salah satunya adalah Ibu berdagang ya, kalau nggak salah ya. Ibu berdagang dari Singaraja menuju Denpasar. Boleh Ibu ceritakan sedikit, Ibu, seperti apa Ibu dagangannya Ibu itu seperti apa saja sih yang Ibu jual di Denpasar? Kalau kesehariannya atau sehari-harinya sih, dagangan saya adalah aneka camilan sehat. Camilan sehat. Ya, tanpa MSG, tanpa pemanis buatan, dan tanpa pengawet. Oh, jadi Ibu punya produk, punya barang camilan sehat. Yang dimaksud dengan camilan sehat itu adalah produksi Ibu tidak pakai penyedap, MSG, tidak pakai pengawet. Dan gitu ya? tidak pakai pemanis buatan. Tidak pakai pemanis buatan, sehingga itu disebut sebagai camilan sehat. Oh, iya. Terus pasarnya pun apa, Ibu? Gimana, Ibu? Selama ini kalau saya produksi camilan ini biasanya diterima di Denpasar, saya masuk di beberapa toko dengan beberapa puluhan outlet sudah, toko organik,
rumah makan atau restoran, dan lebih banyak adalah orang-orang yang sadar akan kesehatan. Iya. Jadi order secara pribadi, yang mereka yang lebih sadar dengan kesehatan. Iya, karena mereka karena produksi ibu ini, khususnya camilannya ini adalah camilan yang tidak mengandung bahan-bahan kimia, seperti itu Bu ya. Terus barang yang ibu produksi seperti niki ya? Ini ya? Kalau niki keripiknya yang keripik pisang, singkong, sukun, keladi dan krepet itu yang biasa saya bikin dan biasa saya kirim ke toko-toko. Tapi kalau galungan itu beda lagi. Oh, jadi kalau ada waktu-waktu tertentu, musiman tertentu, ada beda lagi. Bedanya di mana itu? Apanya? Kalau galungan kebetulan toko-toko yang menerima camilan saya juga meminta untuk mengisi aneka jajanan galungan. Oh, jadi ada khusus ya? Jadi sekalian, karena mereka mungkin tidak mau terlalu banyak berhubungan dengan banyak supplier. Jadi saya khususnya adalah membawa aneka jajanan khas Buleleng. Oh, ada ciri khas jajanan khas Buleleng. Apa saja itu jajanan khas Buleleng? Kalau untuk hari raya kita di Buleleng ada sentra-sentra produksi dodol. Ya, di beberapa daerah. Jadi saya mengkolek semua itu, dari dodol Pengelatan, dodol Julah, dodol Bondalem, dari desa-desa. Tejepule, Seririt, semuanya memiliki ciri khas yang berbeda-beda dodol mereka. Saya baru tahu ini, ternyata pemirsa, kita baru tahu nih ternyata bahwa dodol itu ternyata nggak sama semua. Jadi ada macam-macam dodol ya, ada dodol Julah, ada dodol apa tadi Ibu? Pengelatan. Bedanya di mana kalau bisa diceritakan sedikit? Kalau yang Bondalem atau Julah atau daerah Tejepule itu biasanya dodolnya mesari, dan kemasan mereka lebih kecil, lebih ramping. Kalau dodol Pengelatan itu dodolnya memang baru mereka bikin pada saat-saat gini di sentra satu desa itu mereka bikin dodolnya lebih gemuk lah. Dan tidak mesari. Kalau mesari itu di luarnya sudah mengeras karena kandungan gulanya dia lebih banyak. Jadi dijemur mengeras di luar, tapi lembut di dalam. Kalau Pengelatan ya memang lembut dia dodol. Nah itu pemirsa, jadi kita bisa tahu nih ternyata dodol Bali itu khusus di Singaraja saja itu beda-beda. Ada model dodol mesari, dodol Pengelatan dan lain sebagainya. Ini pengalaman baru nih buat kita nih. Terima kasih. Kalau di Seririt beda lagi, mereka harus punya dodol tape. Jadi 3 hari sebelumnya mereka bikin tape dulu, dari injin, kemudian setelah itu ya dibikin dodol. Jadi dodol tape itu masih buliran ketannya masih ada. Ketannya, wah ini. Itu daerah Seririt yang punya. Jadi Ibu sudah hafal ya? Sudah. Karena sudah dari tahun berapa Ibu mulai bisnis jualan? Kalau camilannya kebetulan saya mulainya sih dari 2014. 2014. Tapi kalau dodol ini masuk ke toko dan tentunya yang lain-lain juga masuk ke toko itu sekitar tahun 2016 baru masuk baru toko. Mulai masuk ke Ibu, toko. Saya boleh tanya nih, sebelumnya Ibu memang dari awal bisnis begini atau Ibu ada kegiatan lain sebelum jadi buka bisnis camilan dan dodol ini Bu? Tidak, sebelumnya saya buka usaha travel kecil-kecilan lah di Lovina yang itu menjual aneka tiket pesawat, terus ada money changer juga. Tapi setelah ada kejadian bom Bali, terus kemudian naiknya bisnis tiketing online, seperti banyak yang sekarang dijual secara online saya memutuskan untuk banting setir. Berarti Ibu udah melihat ini kayaknya saya harus belok kanan ini dari bisnis. Tapi sebelumnya ternyata Ibu adalah pelaku bisnis travel pariwisata ya di Lovina. Ibu
Kalau untuk keripik yang sehat ini, itu ibu produksi sendiri atau bagaimana? Saya produksi, kebetulan memang ada pegawai juga di rumah. Oh iya. Terus dari beberapa orang juga ada ibu-ibu yang saya pekerjakan yang mereka punya talenta tersendiri. Jadi makanan yang mereka bisa buat tapi tidak bisa dipasarkan, mereka hanya bisa memproduksi tapi tidak bisa dipasarkan. Biasanya saya ajak mereka kerjasama. Nah, tapi karena konsepnya ibu ibu adalah camilan sehat, gimana tuh yang ibu-ibu yang di luar itu? Tetap saya memang mengajarkan mereka untuk itu. Jadi kalaupun mereka bisa memasarkan, karena kadang-kadang masih ada orang-orang yang menganggap kalau tanpa MSG tidak terasa makanannya nggak enak gitu. Iya. Jadi mereka tetap bisa jualan dengan MSG atau apapun, tetapi kalau untuk orderan saya mereka akan membuatkan yang tanpa MSG, tanpa pengawet. Iya. Tapi kan kalau bisa lebih baik ya kita mulainya hidup sehat melalui makanan yang sehat. Salah satunya adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan kimia, MSG, pengawet, atau gula buatan, kan seperti ini Bu ya. Nah, kalau untuk dodolnya sendiri seperti napi Bu, Ibu ambil dari, kan tadi Ibu cerita nih, ini ada dodol Julah, dodol Pengelatan. Berarti Ibu ambil dari desa-desa itu? Dari desa-desa mereka. Jadi di Pengelatan saya sudah ada orang yang membuat dodol. Di sentra dodol itu dia support saya untuk dodol, satu, iwel, semua dari desa Pengelatan. Kalau dodol Julah ada lagi yang memang setiap galungan sebelum mulai sebulan sebelumnya mereka sudah, Bu, kira-kira ada order nggak? Ibu mau pameran di mana? Mau order berapa? Kira-kira begitu biasanya. Oh iya, artinya Ibu ikut memberdayakan para ibu-ibu yang ada di desa itu ya. Berarti Ibu tanpa sengaja ini sudah memberdayakan mereka sebenarnya ya. Luar biasa sekali. Inilah bentuk. Jadi pemirsa, inilah yang kita maksudkan, yang namanya pejuang itu tidak mesti harus yang mengangkat senjata di lapangan, di pertempuran. Beliau, ibu ini juga berjuang untuk memberdayakan perempuan di seputaran desa beliau untuk dijadikan sebagai pelaku bisnis, kurang lebih seperti ini Bu ya. Jadi dari cerita Ibu tadi ya, bahwa Ibu sudah berproduksi, membuat keripik, kemudian memberdayakan perempuan di seputaran desa Ibu ini, itu kan suatu hal yang luar biasa ya. Artinya itu Ibu sudah berbuat lah, bahwa Ibu sudah berjuang untuk memberdayakan para perempuan. Jadi tidak menggunakan bahasa perempuan ya, karena pemirsa kita tidak akan menggunakan bahasa wanita, karena konotasi daripada bahasa wanita menurut pakem Jawa itu wanita itu wani ditoto. Jadi gampang diatur-atur. Jadi perempuan seperti Ibu Wirian ini nggak bisa diatur-atur, dalam artinya tidak bisa diatur dalam memperjuangkan kehidupannya. Makanya kita sebutnya sebagai perempuan. Perempuan itu artinya para empu, orang-orang yang hebat. Ya termasuk Ibu ini adalah seorang yang hebat. Nah, Ibu kan sudah dari 2014 ya berusaha ini. Tentu 2014 itu perjalanan dari Singaraja ke Denpasar itu butuh waktu yang lumayan ya Bu ya? Ya, dulu saya lebih banyak sih naik angkot. Naik angkot. Ya. Jadi naik angkot dari rumah saya, naik ojek dulu ke terminal Sangket, terus dari terminal Sangket ke Ubung, dari Ubung saya harus naik ojek lagi untuk ke rumah. Sebelum ada online taksi online yang sebelum ada itu saya harus naik ojek dulu sampai ke rumah kakak saya. Dari sana baru saya akan menyebarkan produk-produk saya ke toko. Itu 2014. Nah, kalau sekarang ini kan pemerintah Bali sudah membangun shortcut. Itu membantu nggak? Sangat membantu. Kalau jujur saja, walaupun tetap misalnya naik angkot memang dari segi memecah
Kemacetan memang terasa sekali, Terasa, terutama di saat-saat hari raya. Oh, Memang iya, saya iya, juga iya. kendalanya pengiriman barang di saat hari raya. Iya, menjelang hari raya, Iya, sampai hari menjelang raya hari itu raya. kan butuh Iya. ya harus cepat ya. Cepat, Artinya dengan adanya shortcut ini cukup membantu ya. Cukup membantu. Artinya ibu selaku Iya. pelaku bisnis dari Singaraja berbisnis ke Denpasar, Iya. dengan ada shortcut ini cukup membantu ya. Cukup membantu dan banyak juga ininya selisih waktu yang saya dari kalau bawa sepeda motor biasanya saya bisa dulu bisa 3-4 jam. Sampai Denpasar ya. Kalau sekarang 2,5 jam, apa saya yang ngebut ya? Nah juga karena ada shortcutnya tentu lebih ini ya. Ya. Tapi sayang nggak ada spot-spot untuk selfie itu di shortcut. Nah, jadi ini masukan ini buat para pemerintah provinsi nih. Ini ada satu sisi program daripada shortcut ini sudah dirasakan manfaatnya. Bahwa mempercepat atau memperpendek waktu, mempercepat daya tempuhnya Bu ya. Cuman kurang tempat selfie katanya nih, berarti harus ada spot-spot khusus untuk istirahat semacam rest area mungkin Bu ya. Nah, mungkin ini bisa dijadikan masukan lah buat pemerintah Provinsi Bali yang sedang giat melakukan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan shortcut yang ada di daerah Bali Utara. Oke, Ibu. Sekarang saya mau ini ada peraturan gubernur ya. Pergub 99 itu tentang pemberdayaan produk lokal. Nah, ini kan semua ini produk lokal. Iya. Produk lokal. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pemerintah untuk bisa produk Ibu ini pergub ini bisa bermanfaat untuk produk Ibu itu seperti apa? Kemarin pergub itu pernah disosialisasi, saya ikut juga kebetulan di kantor gubernur bekerja sama dengan Perusda. Jadi Perusda pada waktu itu memang memasukkan beberapa UKM untuk bisa masuk barangnya diterima di toko-toko yang mungkin sudah kontak langsung dengan Perusda. Jadi barang saya, camilan saya pun termasuk sudah masuk ke beberapa toko yang dihandle oleh Perusda. Terus sekarang Bali Kerti, program Bali Kerti di Bali Mall untuk online-nya ada beberapa UKM yang sudah masuk. Jadi camilan saya pun sudah masuk di sana. Luar biasa sekali. Artinya dengan adanya Pergub 99 kemudian dilaksanakan pelaksanaannya oleh Perusda Provinsi Bali, sehingga nanti di sana Ibu bisa produk Ibu ini bisa dipasarkan di toko-toko melalui akses yang dibukakan oleh Perusda Bali itu ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini semakin meningkat Bu ya. Kalau sekarang ini sudah Ibu masih bisa, katakanlah Ibu masih bisa handle sendiri gitu misalnya. Kira-kira harapan Ibu ke depan seperti apa bisnis ini? Ya tentunya setiap orang yang punya bisnis pasti ingin bisnisnya lebih maju, bisa merekrut pegawai, mempekerjakan orang, tenaga kerja. Terus kendalanya apa Ibu? Saya justru kendala saya di SDM di SDM-nya. Karena kalau kebetulan ibu-ibu di seputaran saya adalah para pedagang, pejuang rupiah semua juga. Pejuang rupiah, wah Ibu pemirsa harus dengar ini pejuang rupiah nih. Jadi tetangga-tetangga saya yang mungkin lebih muda dari saya bahkan bisa lebih hebat berjuang produktif. Jadi saya agak susah untuk mencari seorang pegawai untuk diajak bekerja untuk ini. Jadi di SDN saya yang lebih. Jadi harapannya adalah mungkin nanti pemerintah bisa membantu agar dibantu untuk mencarikan atau menciptakan tenaga kerja yang bisa membantu bisnis Ibu ini. Yang notabene memang ternyata bisnis ini memang berjalan ya Bu ya. Artinya orderan masih berjalan, orderan masih ada, dan tentu sebagai pejuang rupiah pasti dapat rupiahnya kan gitu Bu ya. Nah kalau kita berbicara rupiah nih sekarang nih, dari semua produk Ibu ini kan tidak hanya camilan, saya lihat itu ada telur Bu. Ada telur. Itu telur apa itu?
itu telur asin bakar. Kebetulan memang saya sih selama ini menemukannya cuma baru di Singaraja. Telur asin bakar. Ya, itu dibuat dari telur bebek dan pengasinannya pun bukan dari garam dengan kimia, jadi tidak disuntik dengan pengasinan kimia begitu. Jadi memang diperam secara tradisional selama 25-28 hari, kemudian baru dikukus, terus dibakar di asap dengan jerami beberapa jam. Jadi kadar airnya dia sudah sangat berkurang sehingga lebih tahan lama. Ya. Nah ini artinya kita sudah ternyata di daerah Singaraja itu banyak sekali ya, ada produk-produk lokal yang seharusnya bisa diangkat ya Bu ya, diangkat untuk kemudian dimaksimalkan produk ini untuk bisa dipasarkan, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita sekarang ini bisa menjadikan sebuah memberikan pengetahuan lebih buat saya pribadi, bahkan mungkin untuk pemirsa Semesta Bali Channel bisa tahu bahwa di Singaraja itu produk keripiknya banyak, produk dodolnya banyak, bahkan ada telur asin asap yang ternyata menurut Ibu sementara baru kelihatan ada di Singaraja, kan seperti itu. Nah Ibu, sekarang Tiang mau berbicara begini. Ibu dalam perjuangan Ibu selama sekian tahun, 2014 dari Singaraja ke Denpasar, Ibu merasa beban nggak sih dalam melaksanakan kegiatan itu? Tidak, karena bagi saya punya prinsip begini ya, saya melakukan apa yang saya sukai, jadi saya bisa itu menambah semangat saya. Jadi menyukai apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang saya sukai. Tentu juga sudah seizin dari keluarga, sudah izin dari suami terutama. Ya, Bapak mendukung banget ya kegiatan Ibu ini. Ini saya mendapatkan sebuah kata-kata mutiara ini, menyukai apa yang saya kerjakan dan mengerjakan apa yang saya sukai. Artinya Ibu bekerja enjoy gitu, happy bekerjanya, jadi tidak terasa. Walaupun nggak dapat selfie sepanjang jalan dari Singaraja sampai Denpasar, tetap happy ya. Tapi artinya, tetap cari warung untuk ngopi. Tetap cari warung untuk ngopi ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau ini kan perjuangan Ibu sudah luar biasa sekali. Luar biasa sekali, dukungan keluarga sudah ada gitu misalnya. Hasilnya dalam bentuk di keluarga. Ibu keluarganya anaknya berapa? 3 laki-laki. 3 laki-laki. Terus sekarang pendidikannya? Yang pertama sudah kuliah sambil kerja. Yang kedua juga sudah kuliah, sudah akan wisuda bulan ini. Yang ketiga? Yang ketiga masih SMP. Luar biasa pemirsa Semesta Bali Channel. Kita melihat kesederhanaan beliau, perjuangan beliau yang luar biasa, dan dengan itu bersama Bapak tentu ya, beliau sudah mampu memberikan pendidikan atau menyekolahkan putra-putra beliau sudah sampai ke tingkat pendidikan kuliah ya. Sudah ada yang tamat sambil bekerja, sudah ada yang mau wisuda sekarang, dan satu masih SMP. Itu luar biasa sekali bahwa Ibu, perjuangan Ibu ini dengan segala keikhlasan ya Bu ya, bahwa Ibu tanpa sadar Ibu sudah menjadi seorang pejuang sebenarnya, seorang pejuang memperjuangkan keluarga, memperjuangkan kesejahteraan keluarga, membantu Bapak ya, tentu Bapak tetap yang utama ya, yang beliau kita hormati, tetapi Ibu dengan segala kemampuan yang Ibu miliki, Ibu sudah mampu membantu perekonomian keluarga dan berjuang untuk sebuah keluarga yang luar biasa. Jadi Ibu, sekarang kalau kita berbicara tentang produksi yang Ibu lakukan, nah ini kan kalau kita berbicara mau bisnisnya baik gitu kan ya Bu ya, tentu ini harus berkesinambungan. Nah tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kendala Ibu itu ada di sumber dayanya. Kalau modal, kendala nggak?
kendala. Pasti ya? Iya, pasti. Nah, kalau mau kendala modal, Ibu udah pernah mencoba nggak nyari sumber-sumber dana modal dari? Saya pernah dapat mencoba untuk cari kur saja, tapi kalau yang namanya BPUM, yang bantuan-bantuan begitu, saya belum pernah dapat. Kendala kenapa, Ibu? Saya juga belum begitu mengerti karena katanya untuk istri atau keluarga aparatur negara tidak boleh mendapat bantuan itu. Oh, Ibu, Bapak Kebetulan beliau sudah pensiun dari TNI AD bulan September lalu. Luar biasa. Tapi dalam hal ini kan kurnya masih bisa sebenarnya, Bu ya. Mungkin kalau mungkin harus lanjut dicoba lagi. Ya. Karena gimana pun juga tentu sudah lama kur saya. Kalau ingin usaha ini bisa berjalan baik gitu kan, modalnya juga harus di samping SDM tadi, sumber daya manusianya, tentu permodalannya, dan yang terpenting adalah Ibu menjaga pasarnya, Ibu nih, biar pasar ini tidak beralih, karena ke depan ini kan pasti persaingan luar biasa sekali. Yang penting Ibu bisa menjaga bahwa produk Ibu ini punya ciri khas, ya, bahwa ini adalah camilan sehat. Jadi pemirsa, kita bagaimana kemudian kita bisa menghargai sebuah perjuangan, termasuk beliau mengedukasi kita nih sebenarnya bahwa memang produk untuk menjadi sehat itu kita harus makan makanan yang memang sehat. Salah satunya adalah produk beliau yang memang bebas dari bahan pengawet, kan demikian, Bu ya. Nah, Ibu Wiryadi, ini luar biasa sekali nih. Kalau sekarang Ibu di Denpasar itu kan baru masuk ke toko-toko dan lain sebagainya, ke mall dan lain sebagainya. Punya nggak Ibu cita-cita punya warung toko sendiri di Denpasar? Kalau punya warung di Denpasar tentu saya harus siaga di sana. Sedangkan saya harus hidup di desa, ya, di kampung dengan segala kegiatan adat juga, dan tentu masih dengan keluarga yang lengkap. Bagi saya untuk masuk tanpa punya toko saja saya sudah bisa ada order. Jadi cita-cita saya mungkin kalau bisa saya masih lebih bagus produk saya dan produk ibu-ibu yang lain untuk bisa masuk ke toko-toko di Denpasar. Jadi semakin banyak. Karena ada beberapa toko juga yang memang agak tidak mau ribet dengan banyak supplier, memang menyarankan saya, oke, Ibu, satu pintu Ibu bisa membawa beberapa produk dari Singaraja begitu, dan saya memang mengajak teman-teman dari Singaraja biasanya kalau mereka mau titip dengan lewat saya atau langsung berhubungan dengan toko ini, silahkan. Dan kalau pameran juga biasanya saya ikut pameran, dan sudah sampai di Nusa Dua di hotel berbintang 5 saya sering pameran, tapi khusus untuk camilan dan aneka produk Singaraja. Jadi kita banyak ada kopi, ada gula aren, ada permen khas Singaraja, itu semua bisa saya bawa untuk pameran. Ini Ibu harus membuat semacam katalog berarti ya? Membuat katalog, nanti kalau mau ke arah modern seperti itu, kan lebih baik nanti Ibu buat katalog nih. Oh, produksi saya ini nih, ada kerupuk, keripik, camilan, permen dan lain sebagainya, sehingga nanti produk Ibu ini bisa dilihat oleh pasar. Jadi pasar bisa memilih, oh kalau saya mau nyari produk ini, saya nyari Bu Wiryadi nih, karena Bu Wiryadi yang punya produk ini. Jadi ini mungkin harapannya mungkin ya lebih diedukasi ya Ibu ya. Jadi ada yang dari pemerintah, mungkin dari Perusda Bali, mungkin lebih untuk menjaga kesinambungannya, mungkin lebih didampingi ya Bu ya, untuk menjadi lebih modern. Jadi punya katalog dan lain sebagainya, sehingga nanti Ibu lebih gampang berjualan ya. Ini contoh ini misalnya, jadi kan Ibu ada singkong, ada pisang dan lain sebagainya. Krepet itu kerupuk dari singkong, tentunya tanpa tambahan bahan pengembang. Rasa pengembang. Jadi tidak seperti kerupuk, dan saya sudah membuatnya dengan menambahkan kelor di dalamnya. Oh, jadi ada strategi khusus ya, untuk membuat yang ngembang.
Ibu tidak untuk memang tidak mengembang. Tidak mengembang karena kalau mengembang seperti kerupuk pasti ada zat pengembangnya. Jadi krepet itu memang kerupuk dari singkong, murni dari singkong saja tanpa tepung, tanpa pengembang, dan saya tambahkan dengan inovasi baru dengan kelor. Sudah berhasil saya ini kan. Itu banyak yang minta nggak? Kalau yang krepet orang masih menganggap itu adalah barang murah kan. Singkong itu orang masih menganggap murah, tapi orang yang mulai sadar dengan manfaatnya kelor akan mencoba mencari sesuatu yang ada kandungan kelor di dalamnya. Jadi ada yang seorang ibu yang di bisnis stik keju dengan tambahan tepung kelor, saya memasarkan dengan saya membuat krepet itu dengan tambahan kelor. Kalau bahan baku, Ibu ada masalah nggak dengan bahan singkong? Sukun itu kan nggak sering? Sukun iya, karena sukun itu kan musiman dia di bulan Agustus biasanya baru ada banyak. Tapi kalau yang paling banyak sebenarnya produksi saya adalah pisang Bali Biu Gedang Sabun. Kalau di Singaraja itu justru memang teksturnya berbeda dengan pisang padahal biasa. Umumnya yang lainnya. Itu buat keripik Bu ya? Iya, buat keripik. Jadi Biu Gedang Sabun itu warnanya merah dan di Singaraja banyak. Jadi saya memanfaatkan itu. Oke, baik Ibu Luh Wiryadi. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini, bahwa perjuangan Ibu membangun sebuah bisnis keluarga yang juga ternyata bisa memberdayakan perempuan-perempuan di seputaran desa Ibu ini, itu sudah memberikan sebuah aspirasi buat kita dalam hal bentuk sebuah perjuangan. Bahwa pada saat kita berbicara perjuangan, mungkin kita menghormati pejuang-pejuang yang sudah rela gugur di medan perang Bu ya, tetapi perjuangan dalam bentuk lain, salah satunya adalah perjuangan untuk keluarga, ini Ibu Wiryadi sudah melakukannya. Jadi kita pemirsa Semesta Bali Channel, kita sudah bisa mendapatkan sebuah masukan, sebuah contoh, sebuah inspirasi bahwa perjuangan dalam kehidupan itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan hebat yang bernama Bu Luh Wiryadi. Harapannya adalah bagaimana akan muncul Ibu Luh Wiryadi lainnya lagi di seluruh Bali ini yang akan memperjuangkan, memberikan sebuah contoh perjuangan di keluarganya. Terima kasih Ibu Luh Wiryadi atas kesempatannya untuk mau berbagi dalam kesempatan ini. Baik pemirsa Semesta Bali Channel, demikian obrolan kita dengan seorang Ibu Luh Wiryadi. Semoga ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik lainnya dengan mensubscribe YouTube Semesta Bali Channel, karena di sana akan banyak sekali hal-hal positif, hal-hal menarik yang akan bisa pemirsa dapatkan. Terima kasih. Demikian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua,